Selamat sore para pekerja Indonesia. Saya lebih senang menggunakan istilah pekerja dibanding buruh, karena kata beberapa orang ahli, dalam nama itu membawa sifat. Buruh katanya istilah yang didapat dari singkatan budak yang disuruh-suruh, artinya sedang melepaskan sifat budak pada diri buruh. Saya lebih cenderung menggunakan sifat pekerja karena memang kita itu sesungguhnya adalah pekerja. Sore ini kita kedatangan pejuang yang sesungguhnya, bagi saya pejuang sejati. Terlepas dari definisi pejuang itu apa, saya memandang ini pejuang sejati. Ada seorang tokoh namanya Muhammad Iqbal, bagi saya tokoh karena mereka adalah pelaku langsung dari proses perjuangan yang sedemikian panjang dalam mencari keadilan di dunia ketenaga kerjaan di negeri tercinta ini. Kita kedatangan yang namanya Muhammad Iqbal, Ketua PUK PT, Ketua PUK SPK SPSI PT Darmek Oil and Fat, periode 2012 sampai 2015, 2015 sampai 2018. Apa gerangan yang beliau bisa sampaikan dalam forum ini? Dia adalah pelaku langsung dari sebuah proses yang demikian panjang. Ketika itu proses diawali sekitar tahun berapa, Bung Iqbal? 2015. 2015. Nanti biar dia cerita kronologisnya kayak apa. Yang jelas kita endingnya nanti kayak apa, kita akan segera coba gali. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu situasinya sesantai mungkin, sesersan mungkin. Tidak usah terlalu tegang karena kita bukan termasuk manusia yang apa ya, the man make news lah, manusia pembuat berita, bukan kita mah. Kita hanya berusaha menyampaikan kepada dunia apa yang kita alami, pelajaran apa yang bisa diambil dari situ untuk gerak perjuangan ke depan. Oke, selamat sore Bung Iqbal. Selamat sore. Betul kan Anda tercatat sebagai pekerja PT Darmek dari tahun sekian lah, pokoknya pernah bekerja di PT Darmek kan? Betul. Nah, mengenai kasus yang terjadi sebetulnya seperti apa sih Bung Iqbal? Jelaskan saja kepada teman-teman. Oke. Dari mulai terjadinya sedetail mungkin. Silakan sebebas-bebasnya. Oke, sip. Dengan catatan jangan memaki orang. Titik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ucapkan salam solidaritas, salam perjuangan untuk kita semua. Pertama, yang saya hormati Bung Ono Kartono selaku pengurus cabang, mungkin bisa dikatakan guru saya juga ya. Pada saat itu memang beliau seorang apa kalau dibilang kompor lah, bukan guru. Orang yang benar-benar selalu hadir pada saat di perusahaan tempat saya bekerja pada saat itu, mewakili sebagai pengurus cabang pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya coba sampaikan, kita gali kronologis kejadian pada saat awal mula terjadinya PHK sepihak terhadap saya. Berawal pada saat itu di tahun 2015 di bulan Mei. Pada saat itu kita bersama rekan-rekan, bersama kawan-kawan PUK SPK SPSI PT Darmek Oil and Fat dan PT Darmek Biopol Bekasi menyampaikan dan mengajukan perundingan jasa produksi atau yang disebut orang Darmek bilang nih bonus tahunan, lah, ya. Bonus tahunan. Nah, pada saat itu memang menjadi bagian tugas fungsi kami selaku Ketua PUK Serikat Pekerja menyampaikan, mengajukan perundingan kepada pimpinan perusahaan. Kita selalu tidak keluar daripada prosedur mekanisme yang berlaku di organisasi, baik di PUK, dengan cara-cara elegan ya, dan juga cara-cara ya baik-baik lah kalau bahasa orang Babelan bilang.
pada saat itu kita coba merundingkan, menyampaikan kepada pimpinan perusahaan yang menjadi setiap tahunnya itu di setiap tahun pengajuan perundingan kenaikan, kalau dibilang jasa produksi lah, Jaspro, yang memang situ sudah menjadi ketentuan bahwa perusahaan sesuai acuan produk dia, yaitu peraturan perusahaan menjelaskan bahwa bonus tahunan itu diberikan kepada seluruh karyawan PT Darmek Bekasi setiap tahunnya pada bulan Juni. Nah, saya potong sedikit. Ya. Berarti teman-teman pada saat Mei ngajak runding itu untuk penentuan Jasprot, berarti sudah jelas dasar hukumnya ada jelas, gitu ya. Ada acuan. Silakan ya. Nah, dengan acuan itu, dengan peraturan perusahaan itu kita coba implementasikan, kita coba mengajukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, sebelum kita mengajukan, kita bicarakan dulu, kita lobby dulu kepada pihak perusahaan terkait masalah keinginan kita mengajukan jasa produksi di tahun 2015 itu. Nah, setelah kita coba bicara baik-baik, lalu kita sampaikan dengan cara mekanisme yang berlaku pada saat itu, yaitu ngajak berunding. Dengan berunding itu seperti biasa kita selalu lakukan perundingan, karena memang dari pengurus cabang pun ya upaya-upaya menyampaikan ke pihak perusahaan dengan cara berunding. Maka dengan cara itulah kita coba mengajukan perundingan, mengajak kepada pihak perusahaan untuk membicarakan terkait masalah jasa produksi. Dengan surat pertama kita lakukan dengan batas waktu 1 minggu, sesuai yang berlaku lah 1 minggu, sambil kita lobby ya dengan pihak manajemen pada saat itu, HRD. Kemudian juga kita kasih jeda waktu juga ya dalam surat 1 itu 2-3 hari. Namun tidak tanggapan ya. Saya nggak tahu apakah memang tidak tanggapan atau memang dia nggak mau berunding atau memang apa. Nah, dengan tidak ada tanggapan, mau tidak mau sesuai mekanisme yang berlaku, kita lakukan penyampaian surat kedua. Pada saat itu surat kedua ya di tanggal berikutnya lah. Nah, dengan surat kedua itu kita sampaikan lagi ke pihak manajemen bahwa ini bagian dari upaya kita menyampaikan, mengingatkanlah kepada pihak manajemen bahwa bonus tahunan ini ya kebiasaan perusahaan memberikan kepada pekerjanya di tahun-tahun sebelumnya. Artinya historinya ada kan ya. Kita nggak konyong-konyong ya kan meminta langsung kita mengatakan bahwa perusahaan itu jahat nggak memberikan, bukan, ada dasarnya ya, ada histori yang harus benar kita sama-sama ketahui bersama. Nah, akhirnya kita coba sampaikan surat kedua ya, kita lakukan upaya-upaya lobby, namun tidak ada jawaban juga. Iya, dengan surat kedua itu. Setelah itu, kita belum melakukan ketiga dulu, kita lobby dulu, pendekatan terus, karena upaya kita lobby kan. Waktunya hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu ngerasa kok nggak ada tanggapan, nggak ada respon, ada apa ini gitu loh. Paling tidak dia ngerespon. Ya, pihak manajemen, harapan kita seperti itu. Agar apa? Agar komunikasi di bawah pun kami selaku ketua PUK ya bisa diterima oleh kawan-kawan ketika ada respon dari pihak perusahaan. Clear. Ternyata pada saat itu sama sekali tidak direspon oleh pihak perusahaan. Artinya di situ kata ada tanda tanya besar. Kenapa gitu? Nah, setelah itu kita coba diskusi dengan kawan-kawan di lapangan. Karena surat kedua, mau tidak mau kita akan ambil sikap surat ketiga. Ketika surat kedua tidak ditanggapi, lalu kita coba kumpulkan kawan-kawan, semua anggota seperti biasa. Setiap kita melakukan ya kan upaya-upaya perundingan pengajuan apapun bersifat mau jaspro, mau uang makan, mau kenaikan upah, selalu kita rempuk dengan kawan-kawan, selalu kita lakukan pertemuan minimal ya kan, kumpul mencari aspirasi mereka kayak apa gitu ya, terhadap jaspro ini. Betul, diskusi di lapangan kan ya. Kumpullah kawan-kawan ya, kawan-kawan kumpul, kita punya pandangan, minta tanggapan kawan-kawan seperti apa ya kan, karena ini udah surat kedua gitu ya. Nah, ternyata aspirasi kawan-kawan tuh bermacam-macam, aspirasi di bawah iya bermacam, ada yang mau seperti ini, ada yang mau seperti ini, ada yang mau seperti, kita bingung gitu ngambil sikapnya, karena ini aspirasi di bawah ya. Kita nggak mau egois juga kan ya. Dengan sikap ini
kita ambil aspirasi dari kawan-kawan semua, kita coba saring agar apa? Agar ketika sikap yang kita ambil nanti tidak menjuruskan kawan-kawan gitu. Ya. Tujuan kita seperti itu. Akhirnya dengan rasa berat hati kita layangkan kembali surat ketiga sambil kita lobby. Artinya kita ingatkan kepada pihak manajemen. Surat ketiga itu mengajak kembali runding sambil mengingatkan untuk segera memenuhi runding. Tujuannya seperti itu. Berdasarkan aspirasi dari teman. Betul. Oke. Terus? Nah, akhirnya kita layangkan surat ketiga. Setelah kita layangkan surat ketiga, pihak perusahaan pun kita kasih waktu, jeda waktu mungkin ya seperti biasa. Ya minimal 1 minggu, bahkan lebih dari 2 minggu. Agar apa? Agar dia ada sekat waktu juga kan. Ya perusahaan kaya kan tidak seperti perusahaan lain mungkin. Kita harus ada keunikan lah. Ya dia kan selalu mengajukan ke kantor pusat. Karena perusahaan itu kan luar biasa, cabangnya banyak ya kan. Akhirnya dia coba kita ajukan, ternyata sama sekali nggak bergeming gitu loh. Ini surat 3 gitu. Sampai pada saat itu kita paranin, bukan lobby-lobby lagi, kita paranin ke kantornya pada saat itu. HRD pada saat itu, HRD namanya, sebut namanya nggak usah, di HRD aja lah. HRD ya, namanya si A lah HRD-nya. Di PT Darmek LNP dulu. Di sini di Bekasi dulu. Bekasi, ya. Oke, terus kita temuin tuh di ruang tempat kerjanya. Kita ngomong baik-baik, ya Pak, seperti ini, dibilang gitu kan. Gambarnya seperti ini terkait bonus tahunan. Ya Bapak tahu kan, saya bilang gitu kan. Ini saya bicara dengan pihak HRD pada saat itu. Ya, ternyata dia bicaranya, seingat saya ya kalau memang Pak Iqbal mau lebih tahu ya, datang aja ke kantor pusat sana di Kuningan. Kata HRD yang di Bekasi. Memang pada saat itu kita kasih ruang, dibukakan pintu oleh beliau untuk ketemu di kantor pusat sana. Artinya penentu keputusannya ada di kantor pusat, bukan Kuningan, di HRD Bekasi ya. Bukan, di Benar Palma, dia hanya sebagai mengajukan. Oke, kita ngerti. Walaupun kita pada situ jemput bola ya sifatnya. Nah, setelah kita jemput bola ya, adalah pertemuan perundingan pada saat itu. Pertama kantor pusat dulu, karena kita jemput langsung ke sana. Berundingnya dengan di orang kantor pusat. Pada saat itu kalau nggak salah HO-nya si Bella. Sekarang udah nggak bergabung di sana. Nah, pada saat kita beberapa kawan-kawan PUK hadir mendatangi ke kantor pusat yang ada di Menara Palma sana Kuningan, Rasuna Said, kita dijamu lah beliau di lantai berapa lah saya lupa waktu itu ya. Dia menyampaikan memang beberapa poin ya salah satunya memang ya menurut beliau, anggap menurut perusahaan ya, karena mereka orang yang si B tersebut mewakili pihak perusahaan. Jadi menurut perusahaan lagi seperti ini bahasa dia kondisinya. Nah, itu kan lagu lama yang sering terjadi lah ya. Kalau udah mungkin itu udah jadi kebiasaan dia. Terus ya akhirnya ya kita coba ngomong baik-baik ya, bahwa ini kita bilang sudah surat ketiga loh Pak. Artinya di Bekasi kita udah ada upaya ya pertemuan mengajak berunding dengan pihak pimpinan yang di Bekasi untuk musyawarah mufakat terkait masalah ini. Artinya ke kantor pusat pun dengan Bapak saya hadir ke saat itu, bukan sekonyong-konyong gitu ya, memaksakan kehendak saya. Artinya di sana juga memerintahkan coba bicara ke kantor pusat seperti itu. Ternyata kantor pusat pun ya tidak ada keputusan yang memuaskan. Nggak memuaskan. Bahkan pada saat itu kalau nggak salah putusannya yang mutlak dibilang tidak ada bonus pada hari ini gitu. Nggak ada bonus, titik gitu. Itu tapi dituangkan dalam bentuk tertulis nggak? Belum. Oke, clear. Terus? Nah, kita kan nggak percaya gitu juga. Ini kan ke sana itu dalam rangka penjajakan, mencari kemungkinan untuk menyelesaikan masalah bonus ini dan Jasprod ini. Makanya saat itu kita tidak artinya mengejar bahwa ada perundingan formal yang harus menghasilkan risalah gitu kan? Enggak kan? Enggak dulu. Hanya dalam penjajakan. Oke, clear. Dari kita pun kita nggak putus asa. Memang upaya-upaya di Darmek ini tempat kita kerja dulu dengan cara yang pertama berunding, yang kedua lobby. Ya target kita seperti itu. Ketika perundingan tidak memenuhi jalan kesepakatan atau tidak ditanggapi, kita buat lobby-lobby, kita paksakan diri kita untuk jemput bola gitu kepada pihak
manajemen Bekasi lah. Ya. Agar apa? Agar kita selalu memperhatikan juga gemuruh dari bawah nih, ya dari bawah kawan-kawan yang menginginkan memang suasananya udah nggak kondusif gitu di bawah. Kita maksimal mungkin upaya kita ke kawan-kawan agar apa? Agar kondusif. Oh ya. Kita sayang dengan perusahaan. Sebentar dulu. Garis besar perjuangan kita kan sebetulnya di SPKP SPSI itu kan ada 3 jalan, Bung Iqbal. Iya. Yang pertama runding. Iya betul. Yang kedua lobby. Iya betul. Pada saat 2 jalan ini anggap tidak menemukan titik temu, pada titik akhirnya kita harus mengambil konsep aksi. Jadi 3 jalan perjuangan ini kan ini sebetulnya platform organisasi kita nih. Nah setelah runding tidak ditemui, lobby tidak ditemui, betul. Setelah dari kantor pusat di Palma Group sana, ya. Rasuna Said kan balik lagi ke Bekasi nih. Ya. Apa yang dilakukan? Yang pertama kita langsung menemui pihak HRD pada saat itu di Bekasi. Di Bekasi kita datangi, jemput bola ke tempat kerja dia. Artinya kita sampaikan hasil dari sana. Terus ke Bekasi. Ternyata dulu tenang, rokok dulu santai. Kita minum dulu deh. Minum. Boleh saja bolas. Kita kan santai aja lah, relax. Memang seru, perjuangannya seru gitu. Aktivis kalau cuma sebatas iya. Kalau begini doang percuma juga ya. Oke. Iya kalau lemot gimana ya? Enggak masalah kita gebrek-gebrek meja di meja perundingan. Agar apa? Agar kita lebih menguasai itu meja perundingan daripada pihak manajemen. Udah minum. Iya. Kita lanjutin lagi nanti proses. Sorry bos, saya ngerokok bos. Jangan dicap terus macam-macam, oke? Oh telah. Silakan Bung Iqbal diterusin. Ya, kita lanjut ya. Ketemu dengan HRD tadi di Bekasi. Ketemu dengan HRD dengan cara lobby. Setelah kita pulang dari Jakarta, yaitu kantor pusat Menara Palma di lantai lantai 17 di lantai 23 lah pada saat itu. Kita bicara ke pihak manajemen hasil dari sana dengan HO pusat. Ternyata dari Bekasi juga dia sudah ada informasi mungkin dari kantor pusat ya, dari HRD kantor pusat. Ya, dari Bekasi nyeletuk bahasanya. Ya udah kalau mau demo demoin aja. Nah, ini kan seolah membuat suasana makin keruh gitu. Iya. Paham. Bukan saya seorang pemimpinnya aja. Di sini ada anggota ingin tahu hasil dari Bekasi seperti apa, ya kan? Dan juga pengen tahu juga hasil dari Bekasi seperti apa gitu. Ya minimal ada gambaran gitu. Bahwa bonus tahunan itu ada gambaran. Ya kalau nggak full setengah lah, tapi seperti itu kan kita pain-pain aja sebenarnya pada saat itu. Si HRD Bekasi ngomong seperti itu, ya udah mogok aja itu dalam rangka ketika setelah dari kantor pusat ketemu menyampaikan lagi hasil dari kantor pusat. Pada titik akhirnya mungkin ada situasi di mana tiba-tiba HRD itu ngomong ya udah mogok aja gitu. Ya, tapi kita nggak upaya langsung mogok, tetap kita lakukan penegasan lagi kan pada saat itu kan. Cerita, kalau nggak salah saya melibatkan pengurus cabang pada saat itu. Kalau nggak salah saya libatkan pengurus cabang, kita minta fasilitasi pada saat itu. Maaf ya, yang hadir terus mungkin Mongono selalu hadir mungkin sama sekarang itu Pak Jen selaku pimpinan cabang kita ya, Pak Jen. Waktu itu Pak Jen masih ada nggak pada situ ya? Wasih wakil ketua bidang 2 pembelaan. Saya terus ada bahkan dari dinas juga ikut hadir. Iya betul. Itu yang kehadiran saya di situ waktu itu. Silakan. Ya pada situ. Bahkan Pak Kapolres. Pak waktu siapa? Pak Rudi ya. Pak Rudi juga hadir. Ya terus Bang. Ya akhirnya mau tidak mau kan kita mencoba lagi dengan cara penegasan mungkin surat keempat ya, karena surat ketiga dengan jawaban seperti itu kita udah upaya maksimal bahkan ke kantor pusat ternyata memang ya jawabannya saklek, kalau bahasa kita itu saklek gitu. Artinya Siokim langsung dibilang nggak ada bonus dengan alasan menurut dia perusahaan sedang rugi, padahal kita punya data produksi pada situ. Kita sempat upaya kita pada situ ke Menteri Perdagangan pada situ minta 2 gepok pada situ laporan keuangan di Perendak kalau nggak salah kantornya di Tugu Tani belakangan ya. Saya dapat hadir pada situ, mintalah data perusahaan ya mungkin menurut dia rugi, tapi kalau kita coba dari pembukuan yang kita baca, walaupun maaf ya laporan itu nggak sepenuhnya benar ya. Tapi rata-rata memang untung dalam keadaan untung. Iya, padahal bonus tahun itu keuntungan kan tahun-tahun. Nah artinya nggak masuk akal gitu kalau dibilang rugi dari mana. Bahkan kita pernah berbicara pada saat itu dengan pihak manajemen kantor pusat
bahwa Darmek Agro itu setiap pembagian keuntungan itu, setiap manajemennya itu kalau bilang subsidi silang. Saya nggak paham deh tuh. Subsidi silang apa tuh? Nah, sebentar dulu sebelum ke sana. Jadi perlu dijelaskan juga sepertinya teman-teman yang menonton nanti ini, Darmek Oil and Fat itu sebetulnya perusahaan jenis apa sih, memproduksi jenis apa? Ya. Terus apakah Darmek di Bekasi itu bagian dari sebuah grup atau hanya berdiri sendiri gitu? Dijelaskan juga barangkali. Darmek Oil and Fat itu berproduksi minyak sayur. Minyak goreng. Minyak goreng namanya. Nggak usah ya? Merek dagangnya nggak usah lah. Nggak usah, ya. Dan juga dia berproduksi biodiesel. Biodiesel itu bahan bakar. untuk bahan bakar solar, campuran solar ya. Ya, biodiesel. Okay. Berdiri sendiri atau bagian dari grup? Dia itu bagian dari grup. Perusahaannya banyak. Dari perkebunan juga ya kan. Bahkan kalau dibilang perusahaan luar biasa gitu. Ya. Setahu saya perusahaan luar biasa. Iya, tapi untuk kesejahteraan pekerjanya nggak luar biasa gitu. Kita butuh kerja keras, butuh pemikiran yang lebih ekstra untuk mendapatkan sesuatu kesejahteraan gitu loh. Nah ini kalaupun memang harus dibuka, sepengetahuan saya mungkin pemilik dari Darmek Oil and Fat ini dalam grup yang besarnya apa namanya, benderanya Palma Agro. Darmek Agro. Iya. Ya sekedar informasi saja teman-teman bahwa ini yang sebetulnya sekarang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim ini yang membawa kabur uang ke Singapura 74 triliun ya waktu itu. Iya. Ini pemiliknya. Ternyata Iqbal harus berhadapan dengan pemilik orang yang seperti itu. Oke, clear ini mengenai data perusahaan. Balik lagi ke laptop, nggak ada laptop, ya, hanya tulisan. Nah setelah ditantangin, kalau mogok aja dengan berbagai proses segala macam. Kira-kira setelah itu ngambil langkah seperti apa? Yang pertama, Bung Iqbal itu berserta teman-teman, bukan Iqbal sendiri. Ya, akhirnya kan kita selalu setiap upaya apapun, setiap ngambil sikap apapun, saya nggak pernah ngambil sikap sendiri ego saya sendiri. Mungkin boleh dipertanyakan di lapangan ya. Kita selalu libatkan seluruh keanggotaan, kita hadirkan terus. Bahkan kita punya program kerja, ada pertemuan rapat-rapat. Ya, skala jangka pendek, jangka panjang. Programnya seperti itu. Ya. Nah, kalau mengambil sikap seperti ini, kita selalu menghadirkan kawan-kawan, melibatkan sikap yang harus diambil seperti apa. Nah, selalu kita kumpulkan. Ambil langkah seperti itu. Nah, untuk kasus ini, baru kemudian melakukan tindakan berikutnya apa? Menyurati lagi perusahaan? Iya, saya harus lagi. Isinya? Isinya tetap ngajak mesin berunding. Ngajak berunding? Iya. Tapi ada ancaman mogok nggak di situ? Di surat itu? Karena gini ya. Karena ini surat keempat mungkin ya, mau tidak mau kalau bicara prosedur mekanisme yang berlaku, surat ketiga itu kita udah hak untuk mogok sebenarnya. Tapi kalau mekanismenya tapi kalau teman-teman baru menggunakannya pada saat surat keempat, tapi itu pun dengan etikat baik ngajak runding dulu. Kalau memang tidak dilayani akan secara otomatis, bukan kayak secara otomatis hak mogok udah muncul banget gitu. Nah itu dikasih tenggat waktu nggak? Untuk rundingnya, nih ngajukan surat, ayo kita berunding. Kalau dalam seminggu tidak ada perundingan, secara otomatis kita langsung action. Dikasih tenggat waktu nggak? Pasti. Ada seminggu 2 minggu waktu itu ngasihnya? Kalau nggak salah, hampir ya seperti biasa seminggu lewat. Clear, ya. Berarti waktu itu langsung kejadian. Karena memang tidak ditanggapi. Mogok. Nah, pada saat mogok apa yang terjadi? Yang pertama, karena sikap kita sudah ambil, ya, walaupun berat, walaupun sikap ini tantangannya luar biasa, pasti akan berdampak berisiko tinggi, terutama untuk para PUK ya. Kita menganggap ini bagian dari perjuangan, maka saya bilang setiap kita ngambil sikap apapun, ketika kita nanti ya di kemudian hari terdapat kalau dibilang ancaman, PHK atau dan lain itu bagian dari konsekuensi seorang pemimpin gitu. Maka hasil rempuk mufakat musyawarah perundingan dan juga pertemuan dengan kawan menghasilkan mogok, kita akan ajukan bismillah pada saat itu. Nah, kejadian mogok. Itu berapa hari itu? Kalau nggak salah pada hari keberapa pada saat mogok kerja baru manajemen menemui? Kedua apa ketiga pada saat itu, tapi sempat hadir direktur utama, tapi tidak ngajak runding. Bahkan pada saat itu kita diprovokasi, dipecah belah.
oleh manajemen. Yang masuk silakan, yang nggak masuk silakan. Artinya ini kita dipecah gitu. Ya. Maka dari sini, nah kita mulai siap-siap. Ini bukan mau ngajak apa namanya musyawarah, Ya. mau ngajak misalkan masalah, kok bikin perang gitu menurut saya. Ya mau tidak mau kita coba ambil strategi. Itu masih dalam hari yang kedua ya? Ketiga atau kedua? Anggap hari ketiga. Ya. Kondisinya seperti apa? Apakah terbelah dua, ada yang masuk, ada yang di luar, atau di luar semua, atau masuk semua? Kalau yang ketiga hari itu ada sebagian udah masuk. Iya. Nah di situ. Terus? Nah saya nggak tahu ya, karena kan pada saat itu kita juga memang udah apa namanya tekanan dari sana mari udah banyak ya dari Kapolsek keamanan juga udah macam-macam kan ya. Artinya tetap kan kita masih ikutin aturan mainnya bahwa hak mogok kita ini ada berapa hari pada itu kan. Nah itulah kita coba rangkai, kita coba lakukan. Waktu itu berapa hari? 4 hari ya? 4 hari nggak salah. Pemberitahuan itunya. 4 hari. Setelah hari keempat sudah dilayani lagi nggak? Maksudnya diajak untuk runding lagi nggak? Sempet runding di hari keempat masih saat suasana mogok. Itu gak karena ada tekanan ya, karena tekanan mau nggak mau pihak perusahaan walaupun kita udah terpecah nih, akhirnya diajaklah. Itu kan termasuk waktu itu datang Pak Kapolres. Betul, kalau nggak salah banyak pengurus cabang juga. PC cabang hadir di sana. Itu dalam rangka kita mau mengurai masalah supaya ada titik temu. Iya betul. Tapi kan pada saat itu pun ternyata kan belum ada keputusan kan? Belum. Bahkan pihak perusahaan mengajak berunding, tapi kata kutip, tapi dia mensiasatinya menjebak kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang karena udah terpecah ya. Silakan yang masuk, yang nggak masuk ya silakan gitu. Nah disitulah dibuatlah yang namanya absensi. Absensi yang masuk siapa? Seperti itu dari perusahaan. Kita belum punya kesepakatan pada saat itu, karena baru bicara kita pertemuan ya. Dia menyodorkan apa namanya absensi dari pihak perusahaan yang sifatnya apa? Ini menurut saya jebakan Batman gitu. Karena yang masuk silakan, yang nggak masuk silakan. Kok ada apa gitu? Artinya kan anggota sebetulnya kan dilematis ngikut ini atau ngikut ini. PUK. Itu pada hari keempat pun masih terjadi begitu kan? Terus kira-kira pada saat itu berhenti mogoknya setelah 4 hari? Setelah kita punya kesepakatan dulu. Ada kesepakatan untuk? Kesepakatan yang salah satunya tertuang bahwa terkait Jaspro, kita sepakat kedua belah pihak menyelesaikan dengan cara berselisih kelewat mediasi pengadilan dulu ya. Arahnya inilah dia pakai undang-undang nomor 2 tahun 2004 seperti itu. Mekanisme yang berlaku sepakat seperti itu karena dia tetap beralibi ya, punya pendirian bahwa dia rugi, bahwa Jaspro itu bukan bagian dari itu. Clear. Nah setelah itu kan setelah ada kesepakatan itu berarti kedua belah pihak sepakat akan menempuh mekanisme yang berlaku. Betul. Berarti teman-teman hari berikutnya kan udah masuk kerja. Betul. Oke lah, biarkan yang ini berproses akhirnya. Ya. Ujung dari prosesnya Jaspro keluar nggak? Enggak. Clear. Itu sampai di situ dulu. Ya. Nah, tunda dulu masalah ini. Ini kan pemicu awalnya. Setelah itu berproses kan ada waktu lama nih. Iya. Terus kok tiba-tiba ini kapan terjadinya? Kok tiba-tiba Bung Iqbal di PHK? SPH. Nah awalnya tuh kapan gitu loh? Nah gini, munculnya saya di PHK sepihak. Ini kan ada rentetannya dengan kasus menuntut Jaspro melalui mogok kerja. Itu berapa hari setelah itu? Kedua hari setelah kita udah masuk kerja. Masa masuk kerja 2 hari kemudian? Dia mungkin kok dibilang cari-cari kesalahan ya. Ketua PUK lah. Emang dari dulu saya selalu dicari kesalahan. Bahkan saya sudah beberapa kali dimutasi ya kan. A, B, C, D, tapi saya tetap berpendirian ya, nggak akan goyah ya kan, tetap berjuang gitu. Bekerja di perusahaan bekerja, karena mau tidak mau perusahaannya ladang usaha kita kan, bukan yang kita musuhi ada perusahaannya, kebijakannya yang harus kita musuhi gitu, yang harus kita ambil gitu. Itu menurut saya seperti itu. Akhirnya kita coba ya sampaikan sama-sama sepakat, dituangkan dalam perjanjian ya kan, tanda tangan, diwakilkan para pihak. Nah. Akhirnya secara otomatis ketika munculnya perjanjian bersama usulan absensi dari perusahaan
kalau dibilang jebakan lah. Yang masuk silakan, yang nggak masuk silakan dan absensi. Itulah yang menjadi permasalahan saya. Kemudian itu yang menjadi apa dibilang titik awal saya di PHK sepihak. Padahal pada saat itu selesai kita aksi mogok kerja di PB perjanjian bersama tentang melanjutkan prosesnya kan tidak ada tekanan dari pihak manapun, dua belah pihak kan? Iya. Tapi 2 hari setelah itu justru pada tataran pelaksanaan tiba-tiba keluar surat PHK langsung saya nggak boleh masuk dengan alasan tidak absensi. Padahal absensi itu secara hukum ketika perusahaan mengeluarkan, maaf ya kalau salah ya, ketika perusahaan mengeluarkan rekap absensi apa namanya menurut dia saya nggak tahu lah ya, muncullah kesepakatan ya secara otomatis lebih tinggi kesepakatan itu PB-nya kan, cuma dia mengamini beda ya, dia bilang Iqbal nggak tanda tangan karena memang waktu itu memang bagian yang di luar sedang mengurus pasukan kan, betul. Sama mengurus runding ya, kan, betul. Boro-boro tanda tangan karena itu kan tanda tangan yang dihimbau oleh perusahaan masuk kan. Iya betul. Maka atas dasar itu kemudian Iqbal dilakukan PHK sepihak langsung tanpa ada kompromi, tanpa ada toleransi. Termasuk di dalamnya larangan untuk masuk ke perusahaan. Sejak hari itu juga. Ya. Clear. Di Berarti pagi ini hari, awal mulanya. Awal mulanya pemicu situ. Nah, bentuk PHK-nya itu dalam surat tertulis apa enggak? Yang pertama tertulis. Kan biasanya kalau yang namanya PHK orang kalau ada surat tertulis kan mengemukakan argumen. Ya. Argumennya adalah karena tadi nama Iqbal tidak ada dalam daftar hadir dari dia ya. Dari dia. Kita maksudnya tidak menulis absen dalam daftar hadir. Tapi perusahaan bersikukuh atas dasar itu langsung PHK. Oke, pada saat itu sikap Iqbal seperti apa setelah menerima surat? Yang pertama gini, setelah saya dipanggil oleh pihak HRD pada itu si A, saya kaget. Ada apa ini saya bilang? Bahkan dia juga itu proses sebelum surat turun. Iya. Maksudnya suratnya masih dipegang HRD gitu. Iya. Nah, dia langsung nyariin saya, ya. Saya juga bingung. Langsung dia, nih surat. Udah. Lah, ini maksud apa? Ini HRD yang si A itu tadi. Si A, iya. Padahal orangnya baik pada saat itu. Nggak tahu ya dia jadi jahat sama saya, ya kan? Maaf aja ya. Akhirnya apa? Dikasih surat cinta itu, saya baca, langsung hari itu terhitung. Pada saya absensi pagi-pagi, absensi masuk. Dipanggil jam berapa? Dipanggil jam, kalau nggak salah di hari Sabtu kalau nggak salah ya. Sabtu sampai Jumat. Sabtu pagi absen. Jam 8 absen. Ya. Dipanggil jam berapa? Mau dikasih surat cinta Noy? Jam 10, jam 11 kalau nggak salah ya. Jadi pada hari tersebut karena memang belum ada apapun ya kita kan masuk sebagai pekerja yang sudah selesai berdemo lah. Kewajiban pekerjanya masuk lagi. Tapi sekitar jam 10 dipanggil oleh HRD CA. Tiba-tiba disodorin surat itu. Surat cinta. Surat cinta untuk bahwa Anda pertanggal sekian dilakukan PHK. Hari waktu ada demo-demo itu ya. Mau kerja. Sekaligus larangan untuk masuk ke ditempel di mading. Area pabrik. Bukan bagian dari karyawan PT Darmek lagi X. Oh, jadi termasuk dalam majalah dinding juga diumumkan bahwa Iqbal per hari ini bukan karyawan PT Darmek. X driver dan operator forklift. Tidak boleh masuk ke area pabrik. Nah, sikap Iqbal waktu yang pertama ya kita harus nolak dulu dengan perusahaan, tapi nggak ada ruang pada saat itu kan, malah dia udah backup beberapa aparat pada saat itu kan, udah tahu dia bahwa kita akan gejolak pada saat itu kan, beberapa aparat udah dihadirkan di perusahaan itu. Ya, mau ngasih surat cinta aja ngundang dulu polisi maksudnya. Membackup maksudnya. Mungkin dengan cara karena kebiasaan menurut dia kebiasaan si Iqbal ini biasanya ya kan. Kalau nggak marah-marah ngajak yang lain gitu mungkin. Tapi nggak seperti itu. Kita kalau dia baik ya kita selalu baik, kita hormati kok. Tapi kalau dia nggak baik lah kita sikat nggak baik juga gitu. Itu prinsip. Akhirnya mau nggak mau dengan surat cinta itu, dengan larangan itu dia backup semua. Ya anggota juga bertanya-tanya, kumpul anggota tuh, kita udah nggak dikasih masuk sama itu, udah dilarang masuk. Itu hari berikutnya kali. Hari berikutnya. Apa setelah menerima surat? Berarti masih di dalam. Emang di dalam dikasih. Nggak, anak-anak ngumpulnya di mana? Di luar dulu. Di luar. Setelah kira-kira anak-anak tenggang waktunya berapa lama nih? Menerima surat cinta anak-anak tahu langsung hari itu juga? Hari itu juga beberapa itu kumpul kan, menyertahu ya kan. Nah setelah itu
kita juga nggak langsung ini kan, kita coba diskusi dulu, kita coba sampaikan dulu ke pengurus cabang itu kan, laporan lah bahasanya, ini seperti ini gambarannya, ya laporan seperti ini, kita diberikan surat cinta seperti ini ya kan. Akhirnya mau tidak mau kan ada upaya pada situ kan, upaya ngajak berunding lah. Ya, Ternyata biasalah itu kan mekanisme tertutup, kita ya, tertutup. Dia ibaratnya menghindar terus gitu. Walaupun pada saat itu 2 hari kemudian kok nggak salah ya, kawan-kawan juga sempat gejolak juga pada itu, sampai ke depan kantor perusahaan gitu, menuntut ya bahwa kawan-kawan butuh kejelasan ya, butuh transparan juga. Artinya kawan-kawan itu mempunyai pikiran dan aspirasi juga bahwa Iqbal itu jangan di PHK karena memang tidak ada kesalahan. Intinya kan gitu, anak-anak itu. Ya, yang kedua dia mau tahu kesalahan apa sih gitu. Ya, kok sampai di PHK gitu. Ya, ketuanya lagi gitu ya. Oke. Itu nggak ada ruang, malah kita tinggal pergi, yang muncul ya aparat seperti itu gitu. Artinya setelah dilakukan berbagai cara, mau lobby, mau ngajak runding dan sebagainya, ternyata perusahaan itu bersikukuh pada sikapnya kan, tetap mem-PHK saya Iqbal dengan alasan tidak absensi. Oke, clear. Pada titik akhirnya orang runding juga nggak dilayani, lobby juga susah. Pada titik akhirnya kan mau menempuh proses ujungnya yang bisa kita lakukan. Nah, kira-kira peran pimpinan cabang waktu itu apa tuh? Pada saat itu untuk merupakan bagian dari tanggung jawabnya juga gitu loh. Artinya apakah melakukan pendampingan, terus mendampingi sampai proses sampai berakhir atau seperti apa? Yang pasti dari pengurus cabang selalu mendampingi ya, memfasilitasi kita dalam setiap proses. Setiap proses, ya selalu. Karena saya masih ingat, setiap saya mengajukan perundingan ya, yang sekiranya perundingan ini sudah sedikit memanas, pasti kita minta fasilitasi dengan pengurus cabang. Ya, alhasil mereka pengurus cabang semua ya turun. Salah satu Bung Ono juga selalu hadir kan itu kan. Pak Jen juga kan, ya hadirlah. Ya Bapak pengurus cabang itu. Ya memang pada saat hadir memang manajemennya brekele kali ya. Saya mau brekele memang gitu. Pada titik akhirnya kan akhirnya berproses nih. Nah, untuk kasus PHK Iqbal sendiri nih prosesnya. Berprosesnya sampai seberapa lama? Sampai keluar keputusan dari PHI Bandung? Lumayan lama sih ya, hampir 2 tahun, kan nggak salah. Keluar keputusannya? Iya, kita kan sempat setelah kita deadlock ya di perusahaan, ada mekanisme berikutnya, kita coba upayakan ke Dinas Tenaga Kerja ya. Artinya kan gini, mekanisme prosesnya kan gini. Berupaya kita mengupayakan dulu selesai di dalam dengan metode runding, lobby dan sebagainya. Betul. Ini nggak didengar. Pada detik akhirnya kan kita mau tidak mau dihadapkan pada proses, kalau bahasa kita kan proses Undang-Undang 2 2004. Betul. Mau tidak mau ini harus lari ke mediasi. Anggap itu kan ditempuh proses. Ini dari mediasi ada sekitar 3 bulan ke mediasinya, proses di mediasi. Enggak sih kayaknya, agak sedikit cepet ya? Cepet. Langsung keluar anjuran? Ya, nggak lama. Memang pada saat itu para pihak dihadirkan. Pada situ anjurannya masih ingat dong, dipekerjakan kembali bahwa PHK perusahaan ya tidak sah demi hukum. Karena nggak mendasar gitu. Kalau toh hitung-hitungan fakta hukumnya, Iqbal itu udah absen, udah punya kesepakatan selaku ketua PUK di situ gitu. Secara hukum absensi yang akal di perusahaannya batal dong kan gitu. Itu dari pihak anjuran itu keluar bahwa Iqbal kasarnya nih kata anjuran tidak boleh di PHK dan harus dipekerjakan. Betul, kembali. Tapi kan yang terjadi kemudian setelah keluar anjuran, anggap anjuran itu ada sebulanan kali ya? Sebulanan kurang lebih. Sebulan keluar anjuran. Tapi sikap perusahaan kan break-headed kan? Sama masih. Tetap akan melakukan PHK terhadap Iqbal. Boro-boro dilakukan pemanggilan untuk bekerja kan malah dicuekin kan kita. Dianggurin nggak pukul lagu dia kan. Betul. Terus yang pada saat itu pihak yang menggugat siapa pada titik akhirnya menggugat ke PHI? Kalau nggak salah kita deh. Kita yang menggugatkan karena perusahaan menerima anjuran juga tidak, menolak anjuran juga tidak. Sikapnya ngambang. Pada titik akhirnya kita yang harus menggugat ke PHI Bandung. Betul. Oke. Berproses lah nih ke PHI. Ini kita udah masuk proses, Bang. Siap. Berproses lah ke PHI. Betul. Dengan berbagai pernak-pernik segala macam, sidang berkali-kali. Iya betul. Dan itu selalu dengan pendampingannya dari pimpinan cabang. Wah luar biasa. Termasuk
Ya dalam menyusun gugatan, replik dan sebagainya kan itu tugas bersama lah ya. Anggaplah sidang di PHI. Keputusannya apa waktu itu dari PHI? Yang pertama nggak keluar dari putusan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dipekerjakan kembali, ya. Yang kedua, PHK saya ini memang nggak berdasar, upahnya harus dibayarkan gitu. Kata PHI. PHI sama. Terus ada amar putusan lain nggak? Selain harus bekerja lagi, misalnya membayar doang som? Ada. Karena tidak terputus hubungan kerja, harus membayar doang som. Oke. Nah setelah proses keluar keputusan PHI, ini kan sebetulnya kalau bicara norma itu kan belum inkrah karena masih bisa di kasasi ya. Kasasi. Sikap perusahaan apa? Yang pertama ya perusahaan sama sikapnya. Memang dia tujuannya yang penting dia mau memberanguskan organisasi karena menurut dia nih pandangan dia pusat dari skala otak Iqbal. Karena mau nggak mau Iqbalnya kita harus amputasi. Kasarnya gini lah, mungkin bahasa saya ya, ini bahasa saya. Bahwa Iqbal adalah dalang bikin kekacauan di PT Darmek Oil Bekasi gitu. Dulu. Bukan dalang ya. Kita kan selalu ngikutin aturan mekanisme berlaku. Di mata perusahaan. Oh ya boleh. Bahwa Iqbal itu dalang kekacauan gitu kan. Ya menurut dia. Ya. Padahal kita hanya melakukan fungsi kita sesuai dengan betul. Tapi oleh anggapan perusahaan dianggap sebagai dalang kerusuhan. Provokator lah menurut dia. Pada detik akhir ya makanya kan tetap meskipun sudah inkrah dari PHI, tetap kan tidak mau melaksanakan putusan. Nah setelah itu apa yang terjadi? Langkah kita. Yang pertama setelah perusahaan nggak ngelakuin apa-apa ya, bahasa kitanya di masa bodohin lah itu perusahaan ya kan. Padahal itu jelas-jelas loh PHI punya kan putusannya. Ya dia merasa nggak punya dosa. Dulu gitu. Sebelum dari pihak pengurus cabang melakukan upaya-upaya kan, paling tidak ngasih tahu lah bahwa ini putusan harus jalanin gitu loh. Ternyata dia nggak bergeming gitu loh, ngerasa dia super power kan, ngerasa dia punya segala-galanya kan, ya saya salut dengan pengurus cabang, semua ya upaya-upayanya, ya dari saya lebih semangat ketika melihat pengurus cabang lebih royal lebih semangat lagi, iya salut. Nah setelah ada keputusan tidak dijalankan, yang dilakukan apa? Apakah kita minta? Kan perusahaan juga nggak kasasi kan waktu itu? Enggak. Kita yang ini. Makanya kita minta eksekusi kan sebetulnya. Berjalan berapa lama itu sampai minta eksekusi? Pertama kita dua kali. Pertama setelah putusan itu sudah dikeluarkan oleh PHI Bandung, nggak ada tanggapan lah sama sekali, diabaikan lah perusahaan itu. Mau nggak mau kan kita dari pengurus cabang nih melakukan upaya-upaya lagi kan, ya sama aja. Dari dia ya di masa bodohin juga gitu, biarkan aja gitu. Masa kan meskipun sudah ada upaya berikutnya tapi dicuekin. Iya, terus dicuekin. Menurut cabang kan ambil langkah-langkah kan. Ya dengan langkah-langkah ya mungkin dengan ke Mahkamah Agung lah atau gimana ya. Mungkin arahnya ke situ kan. Bahkan saya sempat saat itu pihak perusahaan juga kasasi juga ke Mahkamah Agung tapi ditolak oleh Mahkamah Agung. Nah, artinya kan jelas pengurus cabang dari awal nggak diam gitu, lakukan upaya-upaya sampai maksimal. Sampai keputusan inkrah. Sampai keputusan akan melakukan sita eksekusi. Oke lah, perjalanannya itu dari awal dari total 2015. Baru selesai kapan? Sekarang 2013. 2023. Malam udah tua. Udah lupa. 7 tahun. Iya, 7 tahun lebih dikit lah. Oke, itu kita tunda dulu. Saya hanya butuh waktu perjalanan 7 tahun. Selama 7 tahun kan Iqbal nggak kerja. Otomatis ada sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhin. Karena Iqbal kan sudah berkeluarga. Apa yang terjadi pernak-pernik di keluarga ketika tahu sedang berproses? Kan kita termasuk orang yang ternyata mendambakan keadilan itu kan tidak bisa hanya dalam waktu yang sebulan 2 bulan terus selesai kasus. Ini sampai terbukti sampai 7 tahun. Nah selama 7 tahun tidak bekerja, apa yang dilakukan Iqbal untuk sampai ya tetap bisa menjaga keutuhan keluarga, kehidupan sehari-hari, dapur bisa ngebul lah. Oke, yang pertama gini, karena saya punya prinsip gini, mungkin semua ya bahwa rezeki, jodoh, maut itu ada rasa ilahi, takdir, nggak ada yang tahu ya. Maka jangan takut, jangan takut kita
apa namanya Nggak nanti dikasih kalau makan atau iya apa. berhenti di pabrik ya kan Ya. anak gua istri gua nggak makan nggak Ya. gitu itu pengecut saya bilang berjuang harus berjuang ya takdir itu semua terjadi alhamdulillah ya kan saya coba ya berupaya ya artinya tetap walaupun saya dalam proses ya perselisihan dapur saya nggak abaikan juga karena ini dapur harus gitu loh. Iya. Alhamdulillah saya coba cari tahu ya kan. Bergabunglah ke ojol, ojek online. Itu masih baru-baru waktu itu ya. Baru-baru di 2015 masih rame dah, masih ini dah, masih artinya ojol masih sedikit, penumpang masih banyak ya. gitu ya. Oke. Terus akhirnya kita coba gabung. Singkat cerita di Sumarekon Bekasi nggak lama ya 1 hari 2 hari kita langsung terima mungkin rezeki saya mungkin rezeki agar apa ya Allah itu maha tahu iya artinya saya gabung ke Gojek kemudian kita ikhtiar kita kesabaran utamanya kesabaran karena kita yakin saya nggak salah gitu iya proses kita coba kita sampaikan kita yakinkan artinya dari pengurus cabang juga tetap Iqbal lakukan upaya untuk dapur ya kan proses jangan takut ada PC, ya akhirnya kita yakinkan itu ke istri juga kan, ya biarkan proses pengadilan kita, perselisihan kita tetap berlanjut ke sana dari pengurus cabang, backup semua, di backup semua kan sampai sekarang kan, ya saya yakinkan itu ke istri, alhamdulillah, saya Gojek ya kan, tetap dapur juga ngebul ya kan, sambil kita coba cari tahu info kan di pengurus cabang. Artinya kan begini, Bung Iqbal. Jadi pada saat kita sedang melakukan sebuah proses, sadar atau tidak, kasarnya, meskipun Bung Iqbal bagian dari organisasi, tapi pada titik akhirnya seolah-olah ya bahwa pimpinan cabang itu adalah kuasa hukum. Iya. Kuasa hukum Bung Iqbal ya. Betul. Artinya Bung Iqbal konsen mengurus dapur. Iya, betul. Untuk urusan proses mengenai advis hukum, langkah hukumnya itu urusan pimpinan cabang. Dengan catatan ketika Bung Iqbal dibutuhkan kehadiran pada saat proses, itu kan pimpinan cabang akan memberitahulah bahwa Iqbal harus hadir. Iya, betul. Dengan catatan seperti itu kan. Jadi pada titik akhirnya Bung Iqbal itu selama proses ini berjalan di PHI dan sebagainya selama 7 tahun, kesibukan sehari-hari itu berarti dengan ojek online. Iya. Bisa hidup itu dari situ. Wah, luar biasa. Luar biasa. Berkan saya bilang tadi. Iya, rezeki jodoh mau takdir ilahi, enggak ada yang tahu. Ketika yang penting kita semangat ya kan. Jangan takut, jangan takut. Makanya saya bilang kalau ada aktivis yang takut, yang pengecut ya kan, keluar dari pabrik ke laut aja sana. Oh. Ini clue satu. Iya, benar. Kalau ada aktivis yang takut tidak makan ke laut saja gitu. Oke, please. Saya buktinya nih. Ya Allah, benar. Sip. Bukti kunci. 7,5 tahun kalau nggak salah. Alhamdulillah. Iya, kesabaran. Jadi artinya tidak perlu diceritakan semua kan susahnya punya utang segala macam pada saat proses ya. Itu yang jelas itu terjadi lah. Ada utang sana sini. Ya itu kan bagian yang bagaimana kita mensiasati hidup pada titik akhirnya proses proses pengurusan hubungan kerja dengan PT Darmeknya berjalan melalui prosedur. Di sisi yang lain Bung Iqbal juga tidak meninggalkan kewajiban keluarga dan pada titik akhirnya ternyata tanggal 23 Mei kemarin itu ending semuanya ya? Iya, selesai. Artinya keputusan terakhir dari keputusan hukum itu Iqbal boleh dilakukan PHK dengan nilai 1 PMTK ya? Nilainya? Nilai 1 PMTK apa berapa? Kalau itu hitungannya hitungan upah yang di PHK sepihak itu sebelum putusan harus dibayarkan. Ya maksudnya plus sama doang som sebenarnya. Ya yang ininya kan keputusannya kalau untuk pesangonnya 1 PMTK kan? Iya. Itu jatuhnya apa ya? Upah nggak pesangon sih, Bung. Upah yang belum dibayarkan setelah wangsom itu kan ada wangsom sepersekian. Kan ada pesangonnya nih. Ada ya 70 berapa lah? 70 itu kan untuk berapa? Berarti kan kalau masa kerja berapa masa kerja? Saya itu hampir 12 tahun nggak salah. 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun di 1 PMTK-an lah. Iya. Saya nggak baca keputusannya sih, sorry Bang. Jadi ya oke lah. Pada titik akhirnya di PHK dengan sekian ini plus wangsom dan itu sudah dibayarkan tanggal kemarin tanggal 23. Itu pun prosesnya untuk ngejar sampai dicairkannya itu kan harus di hadapan. Jadi gini, akhirnya setelah perjalanan panjang
prosesnya luar biasa. Ya. Butuh kerja keras dari pengurus cabang juga, ya, kesabaran saya juga, ya kan semua kombinasi bahasanya luar biasa lah. Ya. Terus saya salut dengan pengurus cabang semua, luar biasa. Pak Jen dan kawan-kawan mantap. Pak Abdullah juga wah luar biasa, saya bilang salut saya. Sampai saya selesai. Namun pada saat titik akhirnya ya, endingnya hampir ending kalau dibilang, perusahaan juga masih nggak terima sebenarnya. Ya, itu hasil lobby ketua kita, Pak Jen, dan tim aplikasi yang lainnya, mungkin yang pengurus cabang juga ya. Ya, mungkin ada pertemuan perdebatan juga mungkin ya. Yalah. Karena menurut saya yakin mereka pihak perusahaan tetap nggak mau, nggak mau. Bahkan statement dia nggak mau Ngeluarin duit. satu, yang kedua dia nggak mau ada saya lagi di perusahaan dia gitu. Jadi dia mau menang banyak semua. Ya artinya gini, dia nggak mau ngeluarin duit. Juga dia maunya Iqbal nggak ada. Iya, menang banyak. Memang sekarang kejadian dalamnya seperti itu. Yang mati pun juga nggak dibayar. Artinya ternyata setelah melalui upaya terutama yang dikomandani oleh Pak Jen, dalam hal ini Pak Jen yang sama bidang advokasi ya, untuk sampai pada keputusan yang diterima kemarin, nggak usah bicara jumlah lah ya. Iya. Yang diterima pada tanggal 23 kemarin, dan itu pun prosesnya harus diambil di Pengadilan Negeri Bandung kan? Betul. Karena memang mekanismenya seperti ini, itu sebetulnya kan ada upaya yang hebat kan? Iya. Karena saya ingat betul waktu itu mau eksekusi saja ada barang yang dijaminkannya kayak mobil bak buntung, BPKB nggak ada. Bahkan ada beberapa yang diumpetin kan? Betul. Fakta itu fakta. Itu faktanya kan diumpet-umpetin gitu kan? Bahkan manajemen pada saat itu nggak ada masuk semua. Nggak ada masuk semua, begitu mau ada tim jurusita dari pengadilan kan? Panjang lagi kan? Iya. Artinya ternyata untuk sampai pada keputusan yang sudah diterima kemarin, mohon maaf bukan bicara masalah uang ini teman-teman pekerja, ini bagaimana prosesnya berpanjang, tapi pada titik akhirnya keputusan hakim di pengadilan dilaksanakan, dan pada titik akhirnya memang perlu waktu yang sedemikian hingga, dan pada titik akhirnya pihak Iqbal menerima keputusan itu dan sudah dibayarkan per tanggal 23 kemarin. 23 Mei 2023 dari awal proses 2015. Iya. Hampir 8 tahun. Ya kalau dilihat dari proses jasa produksinya ya kan. Jadi semangat bro, semangat. Semangat lah. Artinya apa yang menjadi hak Iqbal sudah dipenuhi. Terrealisasi. Amin, berkat perjuangan kita bersama pengurus cabang khususnya. Enggak lah kalau saya, ada Pak Jen lah. Kalau saya makan cuma penggembira, si Iqbal menang alhamdulillah. Oke Bung Iqbal. Iya. Saya pikir teman-teman sudah mulai dapat gambaran tentang proses bagaimana pernak-pernik ini sampai pada keputusan akhir, dengan pernak-pernik mau lobby sampai ke kantor pusat dan sebagainya. Ternyata di tengah perjalanan yang punya kantor pusatnya, yang punya perusahaan digeret KPK terus divonis 15 tahun gitu ya. Karena penggelapan uang sampai ke Singapura. Itulah biarkan itu perilaku mereka. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan terakhir ini, kira-kira pesan Bung Iqbal untuk teman-teman dalam perjuangan, apakah perjuangan itu harus dengan hidup buruh dan kita mogok atau apa? Silakan. Nah ini nih pesan apa buat teman-teman dari pengalaman ini? Yang pertama sih gini ya, berjuang bukan hanya hidup buruh begitu aja sebenarnya. Ya. Artinya harus banyak sebenarnya. Ya. Semangat juga kan? Saya sambil ngerokok ya. Iya, semangat juga luar biasa itu harus. Ya, kuncinya benar dah. Iya. Bukan hanya kita hidup buruh, ya ternyata hidup buruh doang gitu. Iya. Iya, eksekusinya juga actionnya nggak ada, percuma kan? Iya. Kan saya bilang tadi, jangan takut dengan action kita gitu. Iya. Takdir udah rahasia semua kok. Iya, rezeki jodoh mau terutama rezeki gitu. Kan tahunnya takdir itu setelah dialami kan. Iya. Kalau sebelum dialami mah kan ini masih gambaran kita nih. Takdir kita seperti nanti kalau udah kejadian, oh ini takdir kita kan ya. Terus, ada jalan. Pasti ada jalan. Ada jalan. Terus saya yakin itu. Ya, jangan menyerah ya. Kita harus sabar, tetap berproses dan juga jangan takut. Pengurus cabang selalu selalu hadir di kawan-kawan gitu. Karena itu kewajiban moral dan kewajiban hukum lah. Iya, faktanya saya sendiri. Iya, di saya sendiri gitu, nggak usah takut. Iya. Kalau ada cerita atau juga
di belakang layar tuh gimana lah. Ya. Fakta di lapangan yang pertama pengurus cabang luar biasa. Luar biasa ya. Dari awal perjalanan ya kan sampai akhir, sampai endingnya begini nih ya. Saya terima semua depan kepala pengadilan sana, depan jurusita. Pengurus cabang selalu hadir. Ya, selalu hadir. Luar biasa. Ini saya sih kita terbuka saja. Karena memang kita harus terbuka. Apakah ada individu atau siapapun di pengurus cabang yang meminta imbal jasa atau dalam bentuk minta duit? Jujur saja. Dalam perjuangan ini. Alhamdulillah ya, jujur. Malah saya malu sendiri. Nggak ada. Saya malu sendiri gitu. Iya. Kalau bisa jasa luar biasa gitu. Iya. Tetap. Saya pribadi tetap akan saya lakukan untuk pengucapan. Iya. Jadi tidak ada. Enggak ada. Satu orang personil pun yang narip bahwa ini harus bayar sekian. Enggak. Saya sendiri. Saya ngerinya gini Bung Iqbal, kenapa saya harus tanyakan itu? Kadang-kadang orang yang di luar memandangnya kan dikiranya, padahal itu kan sudah tugas. Jadi saya hanya minta semacam testimoni langsung saja dari pelaku, apakah merasa memang ditarif dan sebagainya oleh pengurus cabang atau tidak gitu loh. Harus tegas jawabannya. Enggak. Alhamdulillah kalau gitu. Kagak saya bilang. Bahkan saya coba sedikit lobby juga, malah tolak. Iya, tapi di luar itu ya nanti. Ya. Tenang aja. Oke, clear lah berarti ya. Jadi intinya boleh saya simpulkan sendiri nih teman-teman, berdasarkan perbincangan dengan Bung Iqbal pelaku langsung dan bagi saya adalah dia pejuang sejati. Karena ini konkret. Dia itu merupakan pelaku dan juga sekaligus korban. Pelaku perjuangan tapi jadi korban perjuangan. Meskipun memang yang setelah sekian proses ada hak yang memang harus dibawa pulang dari proses perjuangan ini. Kalau saya bisa menyimpulkan teman-teman, siapapun pelaku gerakan pekerja Indonesia, baik itu yang di serikat-serikat pekerja atau dimanapun, kalau saya melihat ada 3 poin penting di samping yang bisa diambil dari ini, tadi dari saran Bung Iqbal, bahwa untuk berjuang pertama yang harus dipersiapkan oleh siapapun pejuang, itu pengetahuan tentang atau keilmuannya tentang bagaimana mekanisme proses harus ditempuh. Artinya dalam hal ini bisa saja ilmu hukum ini harus dikuasai betul. Terus yang kedua, ilmu-ilmu lainnya termasuk lobby kadang-kadang pada saat lobby harus mengenyampingkan dulu ilmu hukum. Jadi ilmu lobby pun harus dikuasai. Terus yang ketiga, di samping keilmuan memang harus dikuasai, untuk perjuangan yang sesungguhnya ternyata perlu mental yang baja, Bung Iqbal betul. Ini saya hanya menyirap dari Bung Iqbal nih. Betul memang diperlukan mental baja karena prosesnya berhubungan dengan bagaimana berhadapan dengan situasi hukum yang seperti ini. Di sisi yang lain Bung Iqbal harus ngasih makan keluarga dan sebagainya. Kalau mentalnya kalau mentalnya tempe, ke laut aja loh gitu. Terus yang selanjutnya, dalam perjuangan mau tidak hanya bisa menggede-gedekan, bahasa saya nih, menggede-gedekan kekuatan adat, cuman ngegedein adat doang, tapi ternyata perlu juga kesabaran untuk berproses, yang pada titik akhirnya saya sangat yakin sekali bahwa kesabaran akan berujung pada sesuatu hal yang bahasa anak muda sekarang akan indah pada waktunya. Betul. Dan itu mungkin sudah dirasakan oleh Bung Iqbal. Oke Bung Iqbal, saya pikir saya cukupkan saja wawancara ini. Terima kasih sudah menjadi narasumber di sini. Sama-sama. Mari kita ngopi. Kita nikmati hidup dengan ngopi dan udut. Saya mau Iqbal nggak udut. Terima kasih sudah memberikan gambaran yang menyeluruh. Sama-sama Bung. Mudah-mudahan ini untuk bermanfaat untuk semua pelaku gerakan pekerja di Indonesia, terutama khususnya untuk di Bekasi. Jangan mudah menyerah. Tetap bermental baja. Tetap sabar dan mulai tambah pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.